猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, sumber energi Shaoyan telah mencapai 1,9 miliar. Selanjutnya, Shaoyan dan Tai Sulap 153 melanjutkan perjalanan menuju lantai 9. Di perjalanan, Shaoyan berbicara dengan sang ratu, sampai akhirnya mereka sampai di titik cahaya, dan scene pun berganti. Setelah itu, Shaoyan berbalik dan memfokuskan matanya pada sosok sang ratu. Lalu, dia segera meraih tangannya dan membawa sang ratu ke dalam pelukannya. Aku berjanji, aku tidak akan pernah melupakanmu dalam hidup ini, ucap Shaoyan dengan wajah yang serius. Pada saat sang ratu ditarik ke pelukan Shaoyan, dua tonjolannya mengenai dada Shaoyan. Ada sedikit kebingungan yang tergambar. Tetapi ketika dia merasakan jantung yang berdetak cepat di dada Shaoyan, senyumannya pun muncul di wajahnya. Dan lengannya yang ramping juga memeluk Shaoyan dengan kepalanya yang sedikit bersandar di bahunya. Pada saat ini, itu adalah momen yang sudah ditunggu setelah dirinya dibangkitkan kembali. Itu karena pelukan hangat Shaoyan ini bagaikan pelukan dewa tertinggi, yaitu pria yang dia sayangi. Baiklah, aku juga tidak akan melupakanmu, ucap sang ratu dengan wajah yang sudah memerah. Suara lembut sang ratu jatuh ke telinga Shaoyan seperti angin musim semi. Lalu tiba-tiba ia merasakan kehangatan datang dari wajahnya, yang mana ini membuat Shaoyan sedikit terkejut. Tubuh Shaoyan pun bergetar. Lalu ia buru-buru melepaskan pelukan sang ratu, dan dia tidak berani lagi menatap sang ratu. Tampaknya dia masih canggung dalam situasi mesra dengan wanita itu. Kemudian, Shaoyan pun berbalik ke arah tirai cahaya. Lalu tanpa melihat lagi ke belakang, dia pun segera memasuki cahaya itu dan menghilang di depan sang ratu. Di sini, penglihatan sang ratu tampaknya dapat menembus armor dewa palsu yang menutupi wajah Shaoyan, sehingga dia bisa melihat wajah Shaoyan yang sudah memerah sampai ke bagian bawah telinganya. Sungguh, pria besar itu lebih pemalu daripada seorang wanita, ucap sang ratu sambil tersenyum. Sang ratu pun mengangkat kepalanya sedikit dan angin sepoi-sepoi menyapu sutera birunya dengan elegan sehingga memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi. Namun perasaan muda ini benar-benar membuatku tidak ingin berhenti untuk berjalan bersamanya, ucap sang ratu kembali. Sementara itu, sosok Shaoyan dan Tai Sulap 153 sudah muncul di lantai 9, yang tampaknya di tempat itu sudah terjadi kekacauan yang besar. Mereka berdua pun melihat sekeliling dan jelas bahwa tempat itu jauh lebih besar daripada lantai-lantai sebelumnya di menara pembantaian. Di sisi lain, tidak jauh dari tempat kemunculan mereka berdua, ada pertarungan intens yang sedang terjadi di antara praktisi keabadian. Shaoyan melihat pertarungan itu dari kejauhan, namun tak lama kemudian, Tai Sulap 153 pun berkata kepadanya, "Abaikan saja mereka, ayo kita pergi," ucap Tai Sulap 153 sambil melambaikan tangannya. Shaoyan pun mengangkat kepalanya melirik Tai Sulap 153 dan menunggu pria itu pergi terlebih dahulu. Kemudian, setelah Tai Sulap 153 pergi, dia pun mengikutinya di belakang. Alasan kenapa Shaoyan tidak pergi duluan adalah karena dia tidak tahu di mana praktisi Taisu itu akan berkumpul di lantai 9 ini. Akan tetapi, tepat sebelum perawakan mereka menyapu 1000 kaki, tiba-tiba seberkas cahaya yang membumbung ke langit langsung menyelimuti mereka berdua. Dan kemudian, energi penghancur yang dahsyat menghantam mereka dengan gila-gilaan. Hampir dalam sekejap, baik Shaoyan dan Tai Sulap 153 pun segera melarikan diri dari tirai cahaya di lantai 9 itu. Pada saat keduanya meninggalkan cahaya, beberapa sosok menyerang keduanya dengan serentak. Seolah-olah para praktisi keabadian yang ada di sana sudah siap dengan kedatangan mereka berdua. Serangan mendadak ini juga mengejutkan Shaoyan dan Tai Sulap 153. Shaoyan tidak bertarung untuk pertama kalinya, tetapi dia mulai menghindar dengan kecepatan penuh karena sekarang kekuatan dewa dan armor dewa palsunya sudah terisi penuh. Meskipun armor dewa palsu mengandung kekuatan abadi, untuk saat ini serangan itu masih tidak cocok untuk dianggap enteng. Kecepatan Shaoyan sangatlah cepat, tetapi masih ada beberapa serangan yang tidak dapat dihindari, sehingga dia hanya bisa menggunakan armor dewa palsu dan juga tombak iblis untuk memblokir serangan itu.
Xiaoyan mengeluarkan beberapa teknik tombak yang tidak dikenali menggunakan tombak iblisnya, dan beberapa teknik tombak itu belum pernah dilihat oleh Taisu 853 sebelumnya. Jelas, teknik-teknik ini berasal dari teknik yang biasanya digunakan menggunakan penguasa barat, yang mana teknik ini juga bisa dimunculkan menggunakan tombak iblisnya. Meskipun pergerakannya agak aneh, masih ada beberapa efek yang mengejutkan. Selain itu, ketika dikombinasikan dengan kekuatan keabadian dari armor dewa palsu, kekuatan penghancur yang dihasilkan tidak lemah sama sekali. Dengan tabrakan dari serangan para praktisi dan tombak Xiaoyan, ledakan besar pun terjadi. Namun kemudian Taisu 853 langsung berteriak pada Xiaoyan. Taisu 841, cepat mundur, kita harus segera ke tempat berkumpul, ucap Taisu 853 sambil berteriak dengan marah. Di sisi lain, Xiaoyan juga berkerut di bawah armornya. Saat ini, dia sudah merasakan beberapa sosok yang muncul dengan kekuatan jiwa domainnya. Sosok di sekelilingnya ini tidak sedikit seperti apa yang dilihat di depannya. Tapi setidaknya ada 20 aura, dan bahkan ada cukup banyak aura yang lebih kuat di antara mereka. Kepung mereka berdua, lihat baju besi di tubuh mereka. Itu adalah benda yang sangat bagus. Ku dengar baju besi itu disebut armor dewa palsu, ucap seseorang di antara kelompok itu. Pada saat ini, sesosok datang dari satu sisi, dan ketika mengikuti pandangannya, terlihat sosok cantik yang sedang berdiri di depan kerumunan. Sosok itu mengenakan baju yang sangat ketat dan seksi, sehingga belahan buahnya bisa terlihat dengan jelas ketika melihat wanita seksi itu. Sudut Xiaoyan pun sedikit berkedut. Penampilan wanita itu sudah melampaui batas, karena apa yang dia kenakan di tubuhnya pada dasarnya sama saja dengan tidak mengenakan apa-apa. Jelas, dia adalah pemimpin dari 20 orang yang mengepung Xiaoyan, dan dia juga seorang wanita yang memegang rantai besi di tangannya. Selanjutnya, wanita itu mengangkat sudut mulutnya, dan dia menatap Xiaoyan serta Taisu 853 dengan penuh minat di wajahnya. Semuanya, ayo bunuh mereka, dan biarkan aku melepaskan baju besi di tubuh mereka, ucap wanita itu sambil berteriak. Setelah itu, 20 orang segera mengepung Xiaoyan dan Taisu 853. Pada saat ini, formasi besar telah terbentuk di atas mereka berdua, dan tekanan yang kuat datang ke arah mereka di detik berikutnya. Taisu 804, aku akan melindungimu. Cepatlah pergi dari sini. Kamu harus menemui Taisu 817 dan Taisu 830, ucap Taisu 853. Taisu 853 datang di belakang Xiaoyan, dan dia berteriak dengan suara yang rendah. Xiaoyan pun tersenyum pahit ketika mendengar ini, karena dia berpikir jika dia tidak tahu lokasinya, bagaimana mungkin dia bisa menemukan praktisi Taisu yang lainnya. Ah, tidak. Aku yang akan menghadang mereka untukmu. Cepat pergi dan temui yang lainnya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya pada saat ini. Dia mungkin berpura-pura menjadi orang benar dan berteriak dengan marah untuk meyakinkan Taisu 853. Aku di sini untuk melindungimu. Aku tidak ingin kau mati di sini. Jika tidak, kita tidak akan bisa pergi dari tempat ini, ucap Taisu 853 yang kembali berteriak. Xiaoyan pun tersenyum kecut. Sebenarnya dia ingin pergi dari tempat ini, tapi kali ini ia mungkin tidak akan bisa menemukan Taisu 817 dan Taisu 830 yang dikatakan Taisu 853 sebelumnya. Selain itu, jika Taisu 853 menahan mereka sendirian, diperkirakan dia akan terbunuh di sini dan tidak akan ada yang memaafkan dirinya sendiri pada saat itu. Di sisi lain, mudah untuk menduga bahwa kematian Taisu 853 adalah ulahnya sendiri, dan praktisi Taisu lainnya akan curiga pada Xiaoyan. Jadi, tidak bijaksana baginya untuk pergi sekarang. Taisu 853, ini adalah perintah. Aku akan menahan mereka di sini. Cepat pergi dan bawa seseorang ke sini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berteriak dengan marah. Dia tidak tahu apakah nomor yang di armor dewa palsunya mewakili identitas atau tidak, yang mana nomor armor Xiaoyan lebih rendah daripada nomor Taisu 853. Jadi, dia akan mencoba menggunakan alasan ini untuk membuat perintah pada Taisu 853. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu, ucap Taisu 853 yang terlihat masih bingung. Cepat pergi sekarang juga, ucap Xiaoyan sambil berteriak dengan sangat marah. Taisu 853 pun berhenti. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, menepuk dadanya, dan kekuatan keabadian yang kuat meletus dari tubuhnya.
Setelah itu, dua lubang muncul dari bagian armor dewa palsunya. Lalu, kekuatan keabadiannya berubah menjadi kekuatan pendorong yang kuat. Dan itu dimuntahkan dari lubang yang muncul barusan. Dengan wajahnya yang masih menunjukkan keraguan, sosok Taisu 853 pun berubah menjadi bola Maryam dan melesat ke kejauhan dengan sangat cepat. Xiaoyan juga buru-buru menyapu ke arah kerumunan. Dia mengangkat tangannya dan tombak iblis terlepas dari armor dewa palsunya. Kemudian dia melambaikan tombak di tangannya secara acak dan menutupi Taisu 853 untuk keluar dari pengepungan mereka semua. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menahan kekuatannya sama sekali, tetapi juga menggunakan sejumlah besar kekuatan keabadian yang terkandung di dalam armor dewa palsunya. Kekuatan pertempuran yang dihasilkan juga luar biasa, dan meskipun Taisu 853 sedikit terhalang, dia akhirnya bisa keluar dari pengepungan itu. Setelah keluar, Taisu 853 pun melirik kembali ke arah Xiaoyan yang masih dikelilingi oleh kerumunan itu. Lalu kemudian dia dengan cepat melarikan diri ke ujung yang sangat jauh. Namun, setelah tersapu ratusan kaki, sosok Taisu 853 pun turun ke bawah. Yang ternyata di antara bebatuan di bawahnya ada 4 bayangan hitam yang sedang duduk bersila. Taisu 853 pun berhenti perlahan. Ia menatap mereka berdua yang duduk bersila dan sedikit mengepalkan tinjunya. Orang itu telah memasuki permainan kita, dan sekarang adalah waktu yang terbaik untuk membunuhnya, ucap Taisu 853. Jika Xiaoyan bisa mendengar suaranya saat ini, itu jelas akan berbeda dari perasaan Naib sebelumnya. Tampaknya Taisu 853 dari awal sudah tahu bahwa di balik armor 841 adalah sosok Xiaoyan, dan dia menggunakan penyamaran Xiaoyan untuk menjebaknya. Ayo pergi, kita lihat apa yang akan dia lakukan, ucap Yonghe. Mendengar ini, semua orang pun menganggukkan kepalanya, dan saat mereka hendak pergi, Yonghe tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar, mari kita lihat bagaimana dia akan menyelesaikannya. Jika kita tidak pergi, sang ratu pasti akan mengambil tindakan dalam situasi ini. Tetapi, jika dia dimusnahkan 20 orang ini, kita akan bergerak. Apakah kalian mengerti? Ucap Yonghe sambil melirik Taisu 853. Setelah itu, semua orang akan pergi untuk menonton pertempuran antara Xiaoyan dan kerumunan itu. Tetapi, Yuking terkejut ketika dia berbalik, dadanya bergelombang dan bergetar berlebihan. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan pupil matanya menyusut, seolah-olah dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan baginya. Aku khawatir. Aku tidak bisa membiarkanmu berakting lagi. Aku benar-benar tertekan. Kemampuan aktingmu lebih baik daripada diriku, ucap sosok hitam yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Pada saat suara ini keluar, semua orang pun berbalik secara bersamaan, dan mata mereka tertuju pada sosok di udara. Itu adalah sosok yang mengenakan armor dewa palsu, dan ada nomor mencolok di lengannya, yaitu nomor 841. Hei, Taisu 841, apa yang terjadi? Ucap Taisu 817. Pada saat ini, baik Taisu 817 dan Taisu 830 sangat terkejut ketika mereka melihat sosok di depannya yang mengenakan armor dewa palsu. Itu benar-benar merusak pikiran mereka. Dia bukanlah Taisu 841. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menggunakan armor dewa palsu. Tapi, aku yakin bahwa dia bukanlah Taisu 841. Ucap Taisu 853 yang tiba-tiba melangkah maju. Bahkan, suara dari semua tindakan dan ucapan termasuk cara bertarungnya benar-benar berbeda. Aku dapat menyimpulkan bahwa dia 100% bukanlah Taisu 841. Ucap Taisu 853 itu kembali. Tanpa diduga, Taisu 853 itu tiba-tiba berbicara dengan tegas. Jelas, ketika Xiaoyan mendekatinya, ia mengenal Taisu 841 lebih dari dirinya sendiri, dan dia bisa melihat petunjuk itu sekilas. Di sisi lain, sosok Yonghe pun mengangkat alisnya sedikit. Saat ini, ia menatap Taisu 817. Jelas, dia tidak menyangka bahwa momen menampar wajah ini akan datang begitu cepat. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menggunakan armor dewa palsu kalian, kecuali mereka yang berasal dari dunia Taisu? Tanya Yonghe. Ini tidak mungkin. Taisu 853, apakah kamu benar-benar sudah memastikan bahwa dia bukan Taisu 841? Ucap Taisu 817 dan Taisu 830 juga tidak bisa mempercayainya saat ini. Jika kamu tidak percaya, biarkan dia melepaskan pelindung kepalanya. Kamu akan mengetahuinya dalam sekejap, ucap Taisu 853 dengan ekspresi kekhawatiran.
Jelas bahwa Taisu 853 ini merasa sedikit cemas karena ini semua adalah tebakan semata. Tapi karena tindakan Xiaoyan terlalu aneh, ia menyimpulkan bahwa armor dewa palsu milik Taisu 841 telah diambil alih. Sebenarnya Xiaoyan sudah mengharapkan kejadian ini sebelumnya. Akan tetapi kemampuan Taisu 853 dalam bersandiwara memang benar-benar bagus. Jadi kamu tidak dalam keadaan koma saat itu, ucap Xiaoyan sambil menatap Taisu 853. Dia tidak bisa menahan rasa penasaran, dan Taisu 853 pun tampaknya juga benar-benar menipu dirinya sendiri. Apa maksudmu? Pada saat itu, aku memang dalam keadaan koma, ucap Taisu 853 sambil melirik Xiaoyan dengan ekspresi serius. Nah, kalau begitu, tidak mengherankan kamu tidak bereaksi sama sekali ketika tubuhmu jatuh begitu keras. Aku pikir keterampilan bersandiwaramu telah mencapai tingkat yang sangat sempurna, ucap Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya. Hah? Apa? Jadi tulang rusukku ternyata patah olehmu, ucap Taisu 853 yang langsung bereaksi dan langsung merasa kesal. Maaf saja, aku sebelumnya tidak mengetahui bahwa kamu benar-benar dalam keadaan koma, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dan Taisu 853 pun bisa melihat senyum dalam kata-katanya itu. Sepertinya aku tidak perlu mencarimu lagi. Apakah kamu sudah membunuh semua kultivator dari dunia Taisuku? Ucap Taisu 817 dengan ekspresi suram. Segera, sosok Xiaoyan pun perlahan-lahan turun dari udara. Gerakannya tidak terburu-buru atau lambat dan mendarat di depan 5 orang dengan lancar. Tampaknya dalam menghadapi 5 orang kuat ini, Xiaoyan sama sekali tidak merasa khawatir dan ketenangannya ini membuat orang merasa sangat mengerikan. Xiu Qing bahkan sangat mengetahui bahwa suara itu adalah milik Xiaoyan, dan meskipun ia ini sedang bersama Yonghe dan yang lainnya, ia masih merasa ketakutan. Xiu Qing juga sudah pernah melihat tindakan yang begitu tenang. Kepercayaan diri dan ketenangan yang memancar dari tubuh Xiaoyan itu sangat mirip dengan tuan istananya. Jika tidak ada bukti, kamu sudah melakukan tuduhan kepadaku, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Apa maksudmu dengan bukti? Bukankah armor dewa palsu yang kamu gunakan itu adalah bukti terbaik? Ucap Taisu 817 dengan penuh amarah. Armor ini adalah milikku sendiri. Untuk apa aku mengambilnya dari orang lain? Ucap Xiaoyan dengan serius. Apakah kamu benar-benar Taisu 841? Kalau begitu, buktikan dengan kekuatanmu sendiri. Aku tahu bagaimana kekuatannya. Jika kamu berbohong, kamu akan tahu sendiri akibatnya, ucap Taisu 817. Nah, lupakan saja. Aku tidak ingin membuang waktu dengan kalian. Akulah yang sudah membunuh orang-orang dari dunia Taisu, dan aku juga yang sudah membunuh Tai Qing dari istana dewa pemburu kalian. Jadi, akulah yang kalian cari. Lalu, jika kalian memang tidak ingin aku berpura-pura, aku akan bertarung dengan senang hati, ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya yang menandakan bahwa dia terlalu malas untuk terus membuang waktu di sini. Bagaimanapun juga, pasti akan ada pertempuran dengan mereka dan tidak mungkin baginya untuk pergi hari ini. Belum lagi, Xiaoyan memang tidak ingin pergi dan cepat atau lambat ia harus bertarung melawan mereka. Akan tetapi, Xiaoyan jelas tidak dapat bersaing untuk menghadapi semuanya dengan kekuatannya sendiri. Itu karena meskipun Xiaoyan tampaknya hanya satu orang, tapi pada kenyataannya sebagiannya masih memiliki pasukan. Jika ditambah dengan beberapa senior dari Labu Dewa Bermata 9 dan 4 binatang buas di dalam Lingsu, jadi bahkan jika Xiaoyan tidak menggunakan kekuatan Sang Ratu, Xiaoyan tidak akan serta-merta kalah dalam pertempuran ini, meskipun dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kamu bocah yang sangat arogan. Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu hadapi jika kamu menyinggung dunia Taisu? Ucap Taisu 817 sambil menengus dingin. Dan jelas dia juga merasa sedikit kesal karena kata-kata Xiaoyan. Apa maksudmu dengan konsekuensi? Kalau begitu, konsekuensi besar apa yang akan terjadi? Apakah kamu akan mati? Atau aku yang mati? Apakah aku bisa mendapatkan konsekuensi yang lebih besar dari ini? Ucap Xiaoyan sambil mengangkat satu alisnya dan suaranya keluar dengan sangat tegas. Adapun sosok Yonghe, ia tidak pernah membuka mulutnya dan hanya melihat sekeliling dengan hati-hati. Jelas, dia tidak ingin mendapatkan Xiaoyan di matanya setiap saat karena yang ia cari adalah sosok Sang Ratu. Jadi, apakah kamu memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 5? Ayolah, hentikan candaan bodohmu itu dan menyerahlah dengan mudah. Jika kamu melakukannya, aku pikir aku bisa sedikit lebih meringankan hukumanmu, ucap Taisu 817. Aku tidak mau melakukannya, tapi bukan tidak mungkin jika aku melawan kalian berlima sekaligus. Jadi, aku ingin mencobanya, ucap Xiaoyan sambil mengangkat sudut mulutnya sedikit.
Dasar bocah yang sangat arogan. Ayo bunuh dia, ucap Taisu 817 yang sudah sangat kesal karena kata-kata sombong yang keluar dari mulut Xiaoyan. Tampaknya Taisu 817 ini mampu diprovokasi lagi dan lagi oleh Xiaoyan, sampai-sampai ia tidak lagi bisa menahannya, sehingga dia segera bertindak keras. Lalu dari arah yang berbeda, serangan sengit pun diarahkan menuju sosok Xiaoyan. Menghadapi 3 orang yang mendekat dalam sekejap, sepasang sayap dewa emas hitam pun mengembun dari belakang Xiaoyan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam, sampai akhirnya serangan ketiga orang dari dunia Taisu itu pun gagal. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka bertiga tidak tahu apa tentang teknik yang Xiaoyan gunakan. Mereka bertiga tidak tahu apa-apa tentang teknik yang Xiaoyan gunakan, dan akhirnya kecepatan mereka juga meningkat tajam untuk mengejar sosok Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan yang tengah melesat mundur tiba-tiba menghentikan pergerakannya dan tiba-tiba terdiam beberapa saat. Lalu, tubuhnya mundur dan maju untuk menghindari serangan dari Taisu 853 dan Taisu 830 dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia langsung mendekati Taisu 817. Kemudian, sosok Taisu 817 pun langsung membeku di tempat, dan dia menatap Xiaoyan yang berinisiatif untuk menemuinya. Kemudian, sosok Taisu 817 pun langsung membeku di tempat, dan dia langsung menatap Xiaoyan yang berinisiatif untuk menemuinya. Lalu, pada detik berikutnya, dia menebaskan pedang raksasa hitam yang ada di tangannya. Akan tetapi, Xiaoyan memiliki kecepatan yang sangat mengejutkan ketika sayap dewanya mengapak di belakangnya. Tubuh Xiaoyan pun tiba-tiba menyamping untuk menghindarinya, dan dia muncul di depan Taisu 817 bersamaan pedang raksasa hitam yang gagal menembus tubuh Xiaoyan. Setelah itu, sebuah tinju yang sudah disiapkan di pinggang Xiaoyan bergerak seperti bola meriam ketika menghantam sosok Taisu 817, sampai-sampai terdengar suara gemuruh yang sangat mengerikan. Di sini, armor dewa palsu milik Xiaoyan juga terus-menerus dialirkan menuju lengan Xiaoyan, berubah menjadi armor tinju besar dan meledak ke arah Taisu 817 seperti gunung yang sangat besar. Lalu, tepat ketika sosok Taisu 817 ingin menghindar serangan yang tampak mematikan itu, ia ternyata tidak memiliki waktu untuk menghindarinya. Akhirnya, pukulan Xiaoyan yang mengandung kekuatan yang sangat mengerikan pun mengalir deras. Namun, ketika pukulan itu mengenainya, tubuh Taisu 817 pun tiba-tiba memancarkan cahaya hitam ke seluruh bagian tubuh, dan jelas itu merupakan lapisan perlindungan pertamanya. Akan tetapi, di hadapan serangan Xiaoyan yang berisi kekuatan fisik abadi dari Avatar Yuansen bintang 3 dan kekuatan keabadian dari dalam armor dewa palsunya, dua kekuatan keabadian itu langsung terjalin dan membentuk sebuah pukulan yang sangat mengerikan. Kemudian, cahaya hitam itu pun langsung ditelan dengan panik, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, armor itu tiba-tiba runtuh sampai memperlihatkan tubuh bagian dalam dari Taisu 817. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Jaksa berburu rusa, gak kerasa udah mau puasa.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。